Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganesha dari 10.5 akan membacakan rangkuman materi unit 1. Ada banyak tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPKI. Beberapa di antaranya Margono, Sosrodiningrat, Sumitro Wiranata Kusuma, Wojoningrat, Surjo, Susanto, Sudirman, Dasat, Roseno, dan Aris. Kemudian ada Hatta, Agus Salim, Samsudin, dan lain-lain. Yang kedua ada 9 pokok usulan yang berhasil dirangkum oleh panitia 8, yaitu 1. Usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, usulan yang meminta mengenai dasar negara. Yang ketiga, usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi. Yang keempat, ada usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, ada usulan yang meminta mengenai warga negara. Yang keenam, ada usulan yang meminta mengenai daerah. Yang ketujuh, ada usulan yang meminta mengenai agama dan negara. 8, ada usulan yang meminta mengenai pembelaan dan usulan yang meminta mengenai keuangan. Yang ketiga, ada panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alat ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara, sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPUPKI. Beberapa anggota BPUPKI menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama, dalam hal ini Islam, sebagai dasar negara. Yang terakhir, ada setelah sidang BPUPKI dibentuk panitia 8 dan panitia 9. Panitia 8 bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan pada anggota, sementara panitia 9 bertugas menyusun pembukaan hukum dasar. Yang kedua, ada tentang penerapan Pancasila. Pertama, ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menekankan tentang bagaimana harusnya bersikap dengan adanya perbedaan agama dan keyakinan, sehingga kerukunan tetap terjaga. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pada kemampuan untuk bersikap terhadap orang lain dan melihat orang lain sebagai individu yang ingin diperlakukan secara adil dan beradab. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pada kemampuan untuk menjaga keutuhan di tengah-tengah keberagaman. Selanjutnya ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menekankan pada keterlibatan dalam kegiatan musyawarah dan menyikapi perbedaan pendapat. Sila kelima, Sila kelima menekankan pada kemampuan bersikap adil kepada individu lain yang memiliki berbagai latar belakang berbeda, baik jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, dan hubungan kedekatan. Selanjutnya ada materi rangkuman unit 3. Pertama, ada era digital seperti sekarang ini memberikan peluang dan tantangan dalam penerapan Pancasila. Yang kedua, radikalisme, ujaran kebencian, dan intoleransi dan penyebaran hoaks menjadi beberapa tantangan penerapan Pancasila yang bersumber pada media sosial. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi memberi kemudahan kita untuk terkoneksi dengan orang-orang di tempat berbeda, menjadi peluang untuk memperkenalkan nilai dan tradisi yang mencerminkan Pancasila kepada lebih banyak orang. Yang selanjutnya ada berbagai bentuk media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk mengkampanyekan perilaku dan bercermin pada Pancasila. Yang terakhir, ada kemajuan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk bisa mengimplementasikan dan mempertahankan nilai-nilai serta tradisi yang bercermin pada Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.